Pertama saya mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu yang merayakan. Semoga Natal tahun ini membawa berkah bagi kita semuanya dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Jadi memang peralihan tahun 2025-2026 kali ini itu sungguh sangat membutuhkan perhatian ekstra luar biasa bagi kita semuanya. Saya tahu Bapak Ibu tidak ada libur, harus siaga 24 jam, selalu standby, dan sigap untuk merespon segala tantangan yang dihadapi. Terima kasih atas kerja kerasnya. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mengawal itu mudik selama Nataru. Kali ini kita harus mengantisipasi arus balik. Nanti diperkirakan ada gelombang 2 kali arus balik pertama, arus balik kedua. Karena kalau menurut surveinya Kementerian Perhubungan, orang yang melakukan perjalanan itu diperkirakan sekitar 105 juta jiwa. Ini luar biasa. Jadi orang melakukan perjalanan antar kota ke tempat wisata dan lain-lain itu 105 juta. Di tengah situasi cuaca yang sedang tidak cukup ramah. Jadi memang ini hal-hal yang harus kita antisipasi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pertama kepada Bapak Ibu yang bertugas di wilayah terdampak bencana, jadi Provinsi Nanggur Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, bahkan juga ini ada di Kalimantan Selatan juga terjadi, dan juga beberapa spot di beberapa daerah, misalnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan lain-lain. Mohon untuk terus bersiaga untuk menghadapi tantangan yang sangat berat. Masyarakat membutuhkan pertolongan menghadapi bencana. Oleh karena itu mohon pada Satuan BPBD, unsur pemerintah daerah, juga Satuan Teritorial TNI dan Polri untuk bersama-sama dengan BNPB untuk kita kawal bagaimana pemulihan di daerah-daerah bencana ini segera pulih. Tapi di luar itu, saya juga sangat mengharapkan Bapak Ibu yang tidak berada di lokasi saat ini sedang bencana, mohon untuk terus waspada. Waspada bahwa kita harus terus memonitor kondisi cuaca, kita harus selalu standby, menyiapkan semuanya, kesiapsiagaan infrastruktur, kesiapsiagaan personil, kesiapsiagaan pasukan, agar jika terjadi sesuatu kita bisa merespon sangat cepat. Oleh karena itu nanti kita dengarkan penjelasan prediksi dari Pak Kepala BMKG. Yang kedua, selain yang di wilayah non bencana itu siaga, juga mohon dukungannya, bantuannya untuk penanganan tetangga-tetangga kita, daerah-daerah tetangga yang mengalami bencana. Ini terima kasih, kami tadi barusan juga rapat, ada Pak Mendagri juga melaporkan daerah-daerah mana yang membantu saudara-saudara kita di wilayah terdampak bencana. Ini tolong untuk dilanjutkan, jadi sambil kita tetap waspada secara internal gitu. Jadi waspada internal membantu daerah yang terdampak. Yang daerah terdampak ya mohon terus bersinergi agar kita bisa
melayani masyarakat bisa segera pulih. Perlu juga kita sampaikan selain pemulihan infrastruktur logistik, ya konektivitas darat, terus kemudian konektivitas jaringan telekomunikasi, juga ini kita layanan kesehatan. Juga harus segera cepat adalah pemulihan terkait dengan kegiatan ekonomi. Jadi tadi di dalam konferensi pers kami juga menyampaikan tentang pemulihan pasar-pasar tradisional dan lain-lain. Dan juga Bapak Ibu sekalian, tanggal 5 Januari adalah tahun ajaran baru. Jadi semester baru bagi anak-anak kita. Nah, ini pemulihan pelayanan kesehatan juga, pendidikan juga sangat penting. Kalau dari 3 provinsi ini diperkirakan masih ada 50-an, lebih 54-an sekolah yang harus tetap tidak siap infrastrukturnya dan kemudian menggunakan tenda. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi baik untuk daerah yang terkena dampak banjir longsor, baik itu di Sumatera maupun di Kalimantan, di Jawa dan beberapa daerah lain, daerah yang tidak terdampak saat ini sama-sama kita harus antisipasi prediksi cuaca. Peta risiko bencana sangat luas, jadi mohon nanti untuk terus melakukan penguatan sistem peringatan dini, jadi pemantauan dan analisis, manfaatkan aplikasi informasi dari BMKG, kemudian bagaimana informasi itu sampai kepada masyarakat, dan penguatan respon masyarakat ya bagi untuk mengantisipasi ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi daerah yang saat ini tidak terdampak, bersyukur itu, tapi tolong tetap harus ada apel siaga, kesiapsiagaan, cek alat, cek dan segala macam, pasukan siap di apel siaga menjadi penting untuk biar kita semuanya punya kemampuan respon yang cepat terhadap ini. Ini yang dalam jangka pendek, nanti menjelang tahun baru, itu mohon untuk diperkuat. Dan juga mohon dihimbau kepada masyarakat, karena masyarakat Indonesia ini kan kita sedang prihatin dengan saudara-saudara kita yang sangat berat menghadapi bencana di Sumatera dan juga di Kalimantan, sebagian Kalimantan Selatan. Mohon dihimbau kepada masyarakat untuk merayakan tahun baru dengan sederhana, dengan doa bersama, dengan mengumpulkan bantuan untuk membantu saudara-saudara. Jadi tahun ini kita rayakan, ajak masyarakat merayakan tahun baru dengan cara yang berbeda. Dengan doa bersama, solidaritas bersama untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Nah, sekali lagi antisipasi potensi bencana hidrometeorologi, nanti kita dengarkan penjelasannya Pak Kepala BMKG, penguatan peringatan dini dan respon cepat, lakukan apel, lakukan kesiapan, cek kesiapan dan lain-lain, koordinasi diseminasi informasi risiko. Jadi jangan diasumsikan masyarakat atau bahkan aparat kita di daerah tahu tentang risiko itu. Nah, oleh karena itu kita harus terus menyiapkan, masyarakat disiapkan, dan kemungkinan ya kita harus siap dengan rencana kontingensinya seperti apa seandainya itu terjadi. Semoga nggak terjadi. Nah, kami mohon dengan sangat dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari jajaran BPBD tingkat provinsi yang paling di lapangan kan nantinya kan kabupaten, kota dan seterusnya. Tapi provinsi harus juga melakukan orkestrasi. Jadi mohon Bapak Ibu di provinsi melakukan orkestrasi untuk
meningkatkan kesiapsiagaan. Jadi mengaktifkan kepala daerah, bupati, wali kota untuk siaga, mengecek apakah instansi kesiapan alat, apel itu dilakukan atau tidak, dan seterusnya. Ini mohon untuk di level provinsi untuk diaktifkan. Nanti Pak Kepala BNPB akan menjelaskan lebih detail mengenai ini. Kemudian juga Bapak Ibu di kabupaten kota, ini terutama Bapak Ibu yang pengalaman kami juga, kita menghadapi beberapa daerah di mana kelembagaan BPBD itu sangat lemah, personilnya terbatas, tidak dianggap sebagai posisi yang bergengsi begitu. Kemudian anggarannya juga sangat terbatas. Mohon kepada Bapak Ibu di level provinsi untuk juga mereview, membackup seandainya terjadi bencana di daerah-daerah yang kapasitasnya sangat terbatas. Jadi kami di pusat BNPB tentu saja siap, tapi Bapak Ibu yang di daerah yang paling tahu untuk bisa mendeteksi, mengantisipasi sedini mungkin. Oleh karena itu di level kabupaten juga harus melakukan kesiapsiagaan, apel siaga, koordinasi, melibatkan seluruh unit, seluruh pihak, Forkopimda, dan lain-lain untuk terus. Dan juga penting untuk menyiapkan yang paling bawah, ya, aparat di paling bawah, di kecamatan, di desa, ya, di kelurahan, ya, Bapak Ibu, dan tentu saja adalah kesiapsiagaan dari masyarakat. Ini rutin, Bapak Ibu sudah paham betul apa yang harus dilakukan, saya yakin, karena ini setiap tahun kita melakukan ini. Tapi tahun ini, sekali lagi tahun ini, kita punya pekerjaan yang super ekstra. Satu, bagi daerah yang terdampak langsung berat. Yang kedua, potensi hidrometeorologi basah ini punya potensi sangat besar melanda di sebagian besar wilayah Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Wamendagri sudah ngawal daerah. Terima kasih Pak Kepala BNPB yang terus hadir di lapangan di mana-mana di seluruh Indonesia. Dan Bapak Ibu BPBD dan unsur pemerintah daerah, TNI Polri, terima kasih atas kesiapsiagaan Bapak Ibu semuanya. Terakhir, mohon kepada Kepala BMKG untuk terus mengupdate ke kita, ke masyarakat, sosialisasinya diperkuat dan diamplifikasi oleh Bapak Ibu yang ada di daerah, sehingga masyarakat kita menjadi lebih waspada. Saya kira itu pengantar dari saya, Pak Kapus Datin. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Kapus Datin. Terima kasih.